Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pemirsa yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang insya Allah kalau kita hitung-hitung kita tidak mampu menghitungnya. Yang kedua, selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'in termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Pemirsa yang kami muliakan, di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah telah berfirman, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ini menggambarkan bahwa kalau kita itu pandai-pandai mensyukuri apa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menambah nikmatnya. Tapi jika kita mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya kata Allah, azabku sangat pedih. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah kita pandai-pandai mensyukurinya. Kaum para hadirin, pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, Allah juga berfirman di surat An-Nahl ayat 18 ini kaitannya dengan rasa syukur kita. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ini nikmat Allah yang luas. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Oleh sebab itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan yang sedikit ini kita pandai-pandai bersyukur. Para pemirsa yang kami muliakan, kami akan menyampaikan sedikit tentang dua pokok. Dari yang pertama itu adalah bagaimana ketakwaan itu didasarkan oleh agama, sehingga ketakwaan itu benar-benar dapat kita rasakan. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. Billahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah memohon ampunan dari Allah, karena Allah akan menyediakan surga yang seluas langit dan bumi, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu yang pertama gemar menginfakkan harta bendanya dengan jalan Allah, baik dalam waktu sempit maupun dalam waktu yang lapang. Apa itu artinya? Allah memberikan kepada kita, kepada semua umat, kepada manusia, kepada makhluknya ini diberikan rezeki yang berbeda-beda. Ada orang itu yang diberikan rezeki sangat banyak, sehingga orang-orang yang bertakwa ini mereka senang gemar menginfakkan rezekinya yang banyak ini di jalan Allah. Tapi juga ada Allah itu yang memberikan rezeki kepada umatnya ini hanya sedikit, tapi karena kita itu jiwanya adalah jiwa orang-orang yang taat, yang patuh kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, maka rezeki yang sedikit ini tetap mereka gemar menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Bisa jadi lewat madrasah yang membutuhkan rezeki kita, lewat sekolah yang membutuhkan rezeki kita, lewat masjid, lewat anak yatim, atau kaum duafa, atau orang-orang miskin, orang yang membutuhkan bantuan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, manusia yang baik itu adalah orang-orang yang bermanfaat. Bermanfaat tentang apanya? Bermanfaat tentang rezekinya, bermanfaat tentang ilmunya, bermanfaat tentang yang lain. Seperti itu orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah mampu menahan diri dari sifat marah. Sifat marah itu kebiasaan manusia itu apabila ada perselisihan itu pasti mereka punya sifat amarah. Kalau sudah marah akan menyimpan dendam. Kalau sudah menyimpan dendam dan agak susah menghilangkan dendam. Tapi orang-orang yang bertakwa itu menghilangkan itu semuanya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang gemar memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan rasa dendam. Karena ahli surga itu semua penghuninya itu tidak memiliki rasa pendendam, iri hati, itu dicabut oleh Allah. Oleh sebab itu mari kita berlomba-lomba untuk mensifati sifat-sifat ahli surga itu. Salah satunya adalah menghilangkan rasa pendendam di hati kita. Oleh sebab itu orang-orang yang bertakwa itu kalau sudah demikian pasti mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, selalu bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepadanya atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan yang kelima, tidak meneruskan perbuatan keji apabila mereka melaksanakan kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah, indikatornya adalah senang berbuat kebaikan. Apa itu berbuat kebaikan? Berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada keluarganya, berbaik kepada sanak familinya, berbuat baik kepada organisasinya, teman-teman organisasinya, berbuat pada teman-teman kantornya. Berapapun kebaikan itu pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan walaupun kebaikan itu kecil, seberat 2 zarah, itu sangat kecil sekali, Allah akan mencatatnya sebagai amal kebaikan dan akan diperlihatkan pada saat kita yaumul qiyamah. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, sekecil apapun dosanya, pasti dosa-dosa itu, kemaksiatan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan
amal kejelekan. Sebab itu Allah telah berfirman di dalam surat Wal Asr, itu menggambarkan manusia itu, ada manusia itu yang beruntung dan ada manusia itu yang merugi. Di mana letak kerugian dan keuntungannya? Allah telah berfirman, Wal Asr bismillahirrahmanirrahim, Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, Wal Asr, demi waktu, demi masa, banyak manusia itu yang mengalami kerugian. Waktu itu selalu bergerak ke depan, tidak pernah ada waktu itu bergerak ke belakang. Sehingga banyak, kalau banyak itu berarti tidak semuanya. Ada atau banyak di antara manusia itu yang mengalami kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihati dan beramal saleh. Apa betulnya beramal saleh itu? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati, saling mengisi tentang kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah. Karena manusia itu adalah zon politikon, manusia bermasyarakat, saling mengisi, saling meminta, saling memberi. Di mana kita memiliki kelebihan tentang ilmu kita, maka kita berikan ilmu itu kepada yang membutuhkan. Oleh sebab itu, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan yang kedua, saling sabar untuk memberikan perintah-perintah Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling isi mengisi tentang kebenaran yang datangnya dari Allah, saling isi mengisi tentang kesabaran yang datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sabar itu yang pertama, sabar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah walaupun dirasa berat. Tapi orang-orang yang bertakwa, perintah Allah walaupun berat itu dirasa sangat ringan. Yang kedua, sabar menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu sabar menjalankan, juga sabar melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan sabar mencegah apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan orang-orang yang bertakwa itu sabar menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasul, dan sabar menghindari, menjauhi apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi para pemirsa, orang-orang yang bertakwa itu indikatornya adalah ada di surat Al-Imran 133 sampai dengan 134. Mudah-mudahan kita semua dan pemirsa yang melihat di acara PDM ini menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah kesabaran untuk menjalankan perintah-perintah. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kedua akan saya sampaikan terkaitannya dengan iman, ilmu, amal, dan keikhlasan. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah berpesan kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua manusia itu akan mengalami kerugian, mengalami celaka, kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk keimanan seseorang itu? Keimanan seseorang itu adalah bisa dipercaya di dalam hatinya, disampaikan melalui lisannya, dan diaktualisasikan melalui aktivitas-aktivitas amal kegiatan. Oleh sebab itu, keimanan seseorang itu ada suatu saat mengalami fluktuasi kenaikan, suatu saat mengalami fluktuasi penurunan. Sehingga iman ini merupakan energi yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Dengan iman ini, energi kita makin bertambah, makin senang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan keimanan ini, maka semuanya akan menjadi mudah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dengan leluasa, dengan kesenangan bisa kita laksanakan. Manusia itu juga akan mengalami kerugian, bukan hanya beriman, tapi harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Orang yang beriman akan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itu iman kita menjadi kuat, sehingga iman ini menjadi lemah kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.
Jadi keimanan seseorang itu akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh kalau dasarnya adalah ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu mari kita berlomba-lomba untuk mencari ilmu walaupun secara autodidak maupun secara formal, sehingga untuk memperkuat keimanan seorang itu maka dasarnya adalah ilmu yang datangnya dari Allah, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, semua orang itu akan rugi, baik orang yang beriman maupun orang yang berilmu, kecuali akan diamalkan seluruh aktivitasnya. Jadi iman, ilmu, dan amal ini adalah kaitannya. Jadi iman, ilmu, dan amal soleh itu selalu berkaitan. Amalan kita akan diterima oleh Allah kalau keilmuan tentang amalan itu dasarnya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Amalan kita akan menjadi ditolak karena apa? Karena tidak ada ilmu. Dari mana sumber ilmunya? Adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah semua orang itu akan menjadi celaka, menjadi rugi kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas itu apa? Apa yang diberikan dasarnya iman, ilmu. Semuanya mereka berharap mudah-mudahan seluruh aktivitas ini dasarnya adalah ingin memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah iman, ilmu, amal, dan keikhlasan kita. Semua apa yang kita laksanakan ini dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Pemirsa yang kami hormati, satu firman Allah bagaimana bentuk amal ibadah kita, surat Al-Mulk. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya Allah yang mematikan kita dan Allah pula lah yang menghidupkan kita. Lah, manusia yang hidup ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Jadi saya garis bawahi, siapa di antara kita manusia ini yang paling baik amalnya? Bagaimana indikator untuk mengukur amalan kita yang paling baik? Itu dasarnya adalah iman, ilmu, dan keikhlasan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, jadi dasarnya adalah di antara kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi ukurannya kebaikan kita itu adalah seperti yang saya jelaskan di muka tadi, faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Jadi semua amal kebaikan itu dasarnya adalah keikhlasan, sehingga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para pemirsa, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba tentang kebaikan. Sehingga Rasulullah berfirman, khairun nas itu artinya apa? Semua yang kita miliki itu akan bermanfaat bagi orang lain. Harta kita, ilmu kita, kemudian ya seluruh tubuh kita ini yang diberikan oleh Allah akan bermanfaat oleh lingkungan kita. Sehingga orang-orang yang demikian itu kata Allah adalah orang-orang yang selalu beruntung pada saat di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang kami muliakan, mari kita bersama-sama di masa pandemi ini kita menjaga, yang pertama menjaga prokes apa yang disarankan oleh pemerintah, apa yang disarankan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, menjaga kesehatan kita, menggunakan masker, jangan berkerumun, menjaga jarak, mengurangi aktivitas. Semuanya itu adalah ikhtiar kita. Tapi semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang kami hormati, di akhir-akhir pandemi ini keluhan-keluhan masyarakat akan mengalami penurunan keimanan itu, sehingga keimanan seseorang itu akan mengalami penurunan apabila kita tidak bisa memberikan nasihat-nasihat, fatwa-fatwa, sehingga dengan demikian semuanya akan lebih mudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat
bisa memberikan pencerahan, yang punya iman, yang punya ilmu, yang punya harta, semuanya akan menjadikan manfaat bagi seluruh kehidupan umat manusia, terutama teman-teman kita sejawat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.